Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kolonel Infanteri Cikambayong SIP selaku Dandim 0407 Bengkulu Korem 01 Gedromas akan menjelaskan tentang optimalisasi kepemimpinan lapangan dalam rangka apel Komandan Satuan Kodam 2 Sriwijaya tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan yang visioner dalam membentuk prajurit yang profesional. Kepemimpinan visioner dalam membentuk prajurit yang profesional guna menghadapi dinamika perubahan kondisi lingkungan tugas dan menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks, maka dibutuhkan kemampuan komandan satuan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, komandan satuan harus mampu melihat jauh ke depan apa yang menjadi tantangan tugas satuan yang dipimpinnya. Selanjutnya, menentukan target sasaran tugas secara jelas dan melatihkan kemampuan yang diperlukan oleh prajurit di satuannya. 2. Memiliki inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan prajurit di satuan agar menjadi agen perubahan dalam mendukung tugas pokok satuan. 3. Kepemimpinan visioner memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan kinerja terbaik prajurit di satuannya melalui mengembangkan budaya belajar dan berlatih di satuan. 4. Kemampuan komandan satuan dalam berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami prajurit dan mampu berperan sebagai pelatih diharapkan mampu menyiapkan prajurit yang profesional. 5. Kemampuan yang visioner juga dituntut untuk mampu memprediksi permasalahan yang akan dihadapi oleh prajurit di satuannya dan melakukan upaya untuk antisipasi sejak dini agar dapat memelihara moral dan semangat prajurit di satuan. 6. Apabila terdapat peluang, maka Dansat juga harus berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit di satuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki satuan. Bagaimana strategi Dansat dalam meminimalisir pelanggaran prajurit? Perubahan lingkungan tugas akan turut mempengaruhi sikap dan perilaku prajurit dalam kedinasan maupun kehidupan pribadinya. Guna meminimalisir kasus pelanggaran prajurit di satuan, maka seorang Dansat dapat menerapkan strategi sebagai berikut. Pertama, mengoptimalkan fungsi pengamanan tubuh satuan untuk mendeteksi potensi dan kerawanan tindakan pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh prajurit di satuan. Kedua, melakukan analisa latar belakang timbulnya kasus pelanggaran prajurit yang terjadi sebelumnya di satuan. Selanjutnya, disusun konsep antisipasi pencegahannya agar tidak menjadi pelanggaran berulang. Ketiga, memperbanyak waktu berinteraksi secara langsung dengan prajurit di lapangan dengan memberikan arahan saat jam komandan, diskusi sambil melakukan olahraga bersama, sampai dengan melakukan konseling secara khusus sehingga prajurit merasakan kehadiran Dansat sebagai orang tua yang dianggap mampu membimbing dan mengarahkan serta mencarikan solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi prajurit tanpa harus berbuat pelanggaran. Keempat, namun di sisi lainnya, sebagai seorang Dansat tetap harus memiliki komitmen untuk menegakkan aturan secara tegas dan menerapkan reward and punishment secara proporsional sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan prajurit di satuan terhadap pentingnya mematuhi peraturan hukum dan tata tertib yang berlaku. Kelima, melakukan pengawasan melekat secara humanis dan memberikan kepercayaan serta membimbingan kepada prajurit yang pernah melakukan
tindakan pelanggaran di satuan agar mampu beradaptasi kembali dalam kedinasan dengan mengikuti ketentuan hukum dan tata tertib yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran kembali. Kemudian penjabaran dari kepemimpinan lapangan yang adaptif adalah dinamika perkembangan lingkungan yang tugas yang berikut. Tantangan yang tugas yang akan dihadapi satuan membutuhkan kepemimpinan lapangan yang adaptif. Kepemimpinan lapangan yang adaptif adalah dapat diartikan sebagai konsep memimpin komandan satuan untuk melakukan penyelesaian diri dengan kondisi prajurit dan kondisi satuan yang dipimpin dalam melaksanakan tugas satuan. Kepemimpinan lapangan adaptif tidak lagi menunjukkan peran dan saat sebagai satu-satunya orang yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan satuan, namun mendorong setiap prajurit untuk berperan serta dalam upaya mengatasi permasalahan satuan secara bersama-sama. Bersikap rendah hati di hadapan prajurit dan mengedepankan sikap pertanyaan daripada selalu memberikan petunjuk sehingga dapat menggali potensi kemampuan dan kreativitas prajurit di satuan. Kepemimpinan lapangan yang adaptif juga membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan saran dan kritikan serta memiliki kemampuan manajemen konflik yang baik untuk menghadapi setiap konflik yang timbul di satuan. Optimalisasi kepemimpinan lapangan komandan satuan melalui penerapan konsep kepemimpinan yang visioner dan adaptif dibutuhkan untuk dapat menjawab tantangan tugas ke depan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya.